Tanpa kita sadari, sebagian orang atau bahkan lu sendiri pernah melakukan pembulian bertaraf fisik atau biasa disebut body shaming. Mungkin lu hanya menganggap ini adalah sebuah candaan atau basa-basi belaka, tapi ini dapat menimbulkan dampak yang negatif loh. Mungkin lu pernah mendengar perkataan seperti ini. Badan lu gendut banget sih, nggak sehat loh. Atau, kok kulit lu hitam gitu sih, pakai sunblock dong. Meski perkataan seperti ini diutarakan sebagai bentuk perhatian kepada orang tersebut, ternyata ucapan seperti ini sudah termasuk dalam tindakan body shaming loh. Tidak heran, perkataan seperti ini lebih sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Di video kali ini, gue akan lebih menekankan pada dua subjek yang terlibat pada peristiwa body shaming. Yang pertama adalah body shamer. Adalah seseorang yang melakukan tindakan menjelek-jelekan atau mengomentari penampilan fisik seseorang secara negatif. Yang kedua adalah korban body shaming. Adalah orang yang menjadi sasaran body shamer di mana fisik si korban dijadikan bahan candaan. Sebelum kita masuk ke dalam topik, gue akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari kata body shaming. Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari penampilan fisik orang lain. Jika kita memfokuskan pada perkembangan tiap individu manusia, ada banyak sekali perubahan yang sifatnya bahkan sangat signifikan, baik perubahan psikis maupun perubahan fisik. Oke, kita ambil contoh, perkembangan yang dialami pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja meliputi perubahan emosi, cara berpikir, dan perubahan pada fisiknya. Salah satu perubahan yang dialami remaja yang tampak sangat signifikan adalah perubahan pada fisiknya. Perubahan ini jelas sekali sangat terlihat. Pada remaja putra, akan tumbuh jakun di lehernya seiring dengan suara yang mulai pecah atau berat, atau mulai tumbuh rambut-rambut halus di bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Pertumbuhan tinggi yang drastis biasanya juga turut terjadi. Lain lagi dengan perubahan fisik pada remaja putri, memasuki masa remaja, remaja putri mengalami apa yang dinamakan dengan menstruasi, kondisi di mana keadaan rahim telah siap dibuahi, namun tidak segera dibuahi, kemudian akan menjadi luruh berbentuk darah atau gumpalan darah kecil. Masih ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada masa remaja. Perubahan fisik yang terjadi dengan cepat tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi remaja, sebab tidak semua orang memiliki fisik yang rupawan. Ditambah lagi dengan kondisi remaja yang memiliki kecenderungan mulai membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Hubungan yang dibangun dengan teman sebaya tentu tidak mudah dengan kondisi fisik yang tak sesuai dengan citra kecantikan yang masyarakat idealkan. Citra kecantikan yang masyarakat idealkan. Bentar. Maksudnya? Nah, ini yang tidak kita sadari selama ini. Di setiap negara, wilayah, ataupun masyarakat memiliki yang dinamakan citra kecantikan yang ideal. Setuju ataupun tidak setuju, citra kecantikan yang ideal telah terbentuk sejak lama dan ditampilkan sebagai seseorang yang tinggi, berkulit putih, memiliki hidung mancung, langsing, alis tebal dan melengkung, bibir tipis, dan sebagainya. Karena ada paradigma yang sudah tersusun sejak lama, membuka celah yang besar bagi body shaming untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, teruntuk lu nih, yang pernah bertindak atau sampai sekarang menjadi body shamer, pernah gak sih lu memikirkan dampak yang akan timbul dari ucapan lu tersebut? Gue akan mengidentifikasikan dampak buruk yang timbul dari tindakan body shaming. Dampak yang pertama adalah menurunkan rasa percaya diri. Yang kedua, menimbulkan gangguan mental seperti depresi. Yang ketiga, menimbulkan gangguan makan seperti bulimia dan binge eating. Untuk informasi tambahan, bulimia atau bulimia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Bulimia adalah gangguan mental yang berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa. Binge eating. Binge eating disorder adalah penyimpangan perilaku makan, di mana penderitanya sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit menahan dorongan untuk makan. Binge eating disorder berpotensi besar menimbulkan penyakit serius seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Jika kita analisa setiap dampaknya,
tidak bisa dipungkiri, tindakan body shaming tidak boleh dianggap sepele ataupun dimaklumi. Bila kamu terlanjur melakukannya, sudahi hal tersebut sekarang juga. Lalu, bagaimana cara menghentikan tindakan body shaming sebagai body shamer? Yang pertama adalah sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Perlu kesadaran untuk lu mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak semua orang memiliki kriteria citra kecantikan yang ideal, dan jika ada yang memiliki penampilan tidak sama dengan lu, bukan berarti ada yang lebih buruk dan lebih baik. Yang kedua adalah belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Perlu diketahui, tidak semua orang merasa bercandaan tentang fisik itu adalah suatu hal yang lucu. Bahkan, orang bisa risih atau bahkan jengkel saat mendengarnya. Lama-kelamaan, bukan tidak mungkin orang-orang akan menjauh dari lu. Yang ketiga adalah cari topik yang lebih seru. Saat berkumpul dengan teman, keluarga, atau pasangan, banyak topik seru yang bisa kamu bahas selain bentuk tubuh. Bila tujuan melakukan body shaming adalah membuat lawan bicara tertawa, sebaiknya lu harus pikir 2 kali. Carilah bahan obrolan atau candaan lainnya yang bisa dinikmati semua orang tanpa menyakiti siapapun. Nah, tadi gue udah membahas mengenai apa saja dampak dari tindakan body shaming dan juga solusi agar body shamer berhenti melakukan tindakannya. Kali ini gue akan beralih kepada lu nih yang menjadi korban body shaming, mengenai apa yang harus lu lakukan sebagai korban dari body shaming, terlebih lagi untuk menjaga kesehatan mental lu. Gua memiliki beberapa metode yang benar-benar dianjurkan untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan body shaming. Metode yang pertama adalah self-love. Self-love memiliki arti mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Self-love mengharuskan lu untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Self-love merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Saat self-love diterapkan, lu akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat body shamer mulai melancarkan kata-katanya, karena hal tersebut adalah bentuk dari penerimaan diri sendiri. Dengan menerapkan self-love, lu dapat mengenali diri sendiri, fokus terhadap tujuan dan mimpi lu, dan tidak merasa khawatir lagi dengan pendapat orang lain. Metode yang kedua adalah konteks reframing. Konteks reframing adalah sebuah cara mengubah bingkai pikiran dengan memindahkan sebuah kejadian atau persepsi yang mungkin negatif kepada konteks yang baru yang lebih positif. Contoh kasus yang populer yang dikisahkan oleh Virginia Satir, seorang family therapist. Suatu ketika, ia mendapatkan seorang klien yang adalah seorang ibu. Klien ini mengeluhkan mengenai kebiasaan anaknya yang sering pulang ke rumah dengan keadaan yang kotor, membuat lantai dan seisi rumah menjadi kotor padahal baru saja dibersihkan. Ibu tersebut merasakan kesal dan marah akibat kebiasaan anak itu. Pada akhirnya, Virginia Satir mengarahkan sudut pandang ibu tersebut. Jika saja lantai sekarang selalu bersih, rumah tidak lagi berisik, bisa jadi itu waktunya anak Anda meninggalkan Anda. Apakah Anda mau hal tersebut terjadi? Seketika itu, ibu tersebut diajarkan untuk bersyukur mengenai keberadaan anaknya yang mengesampingkan setiap emosi negatif yang mungkin muncul karena kekesalannya. Dari contoh ini, kita melihat adanya perubahan konteks yang awalnya kesal menjadi bersyukur. Sama halnya jika lu dikomentari penampilan fisik secara negatif, lu bisa merubah konteks menjadi, misalnya lu terlalu gemuk, cocok menjadi pengendorse obat diet. Atau jika lu kurus, bisa makan banyak hal yang diinginkan. Nah, dengan cara mengubah konteks dari dalam belief system lu, membuat lu yang awalnya terbebani oleh kondisi fisik yang tidak rupawan, menjadi bersyukur akan keadaan tersebut. Memang tidak mudah menerapkan metode ini, tapi jika lu sudah berhasil menerapkannya, itu akan membuat lu menjadi lega. Body shaming merupakan fenomena yang penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu bentuk dari bullying. Sudah saatnya bagi kita semua memperhatikan penuh akan hal ini, mulai dari body shamer, korbannya, juga kita sebagai partisipan.
Nah, udah mengerti kan? Bagi lu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan juga mulailah berlangganan dengan seputar kehidupan dengan cara menekan tombol subscribe. See you next video. Bye.